Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Farwan dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menampilkan video singkat proses konseling mengenai self management atau manajemen diri. Sebelum saya menampilkan videonya, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit mengenai manajemen diri. Manajemen diri menurut saya itu bagaimana seseorang bisa mengatur dirinya sendiri atau bisa mengubah perilaku atau tingkah lakunya yang bisa menyebabkannya terjadinya perilaku buruk seperti contoh kecilnya itu dalam perkuliahan, ketika seseorang mengabaikan dirinya atau tidak bisa manajemen dirinya dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahannya, secara tidak langsung ia akan secara tidak langsung tingkah lakunya akan berubah, dan ia akan terbiasa dalam menunda-nunda pekerjaan atau biasa disebut melakukan prokrastinasi akademik. Jadi kita harus pandai dalam manajemen diri kita agar kita terhindar dari tingkah laku atau perilaku buruk. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan sedikit mengenai manajemen diri. Selamat menyaksikan video berikutnya. Selamat pagi Farwan. Selamat pagi Pak. Gimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Gimana kalau kuliah kamu di masa pandemi ini? Apakah lancar-lancar atau ada kendala? Begini Pak, kuliah saya mengalami kendala di kuliah kali ini karena jujur Pak, saya tidak terlalu memperhatikan jadwal kuliah saya. Jadi saya terkadang lupa untuk ikut kuliah daring seperti Zoom. Saya kadang lupa ikut Pak. Jadi sekarang ini saya pusing Pak karena kemarin saya jarang ikut kuliah. Sekarang tugas kuliah saya jadi menumpuk. Saya jadi tidak bisa melanjutkan kuliah saya kalau begini Pak. Saya sudah pusing apa yang harus saya perbuat. Jadi kamu banyak mengalami kendala di kuliah online ini ya. Apa hal yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kendala kamu ini? Sejauh ini Pak, saya belum melakukan apa-apa karena saya sudah terlanjur kelabakan Pak. Tugas saya sudah sangat banyak menumpuk dan saya sudah terlanjur pusing, jadi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Pak. Mungkin Bapak cuma bisa menyarankan kamu agar kamu untuk mengatasi masalah tugas kamu yang sudah menumpuk ini, kamu bisa membuat jadwal ini bisa dibilang jadwal skala prioritas. Di sini kamu harus membuat jadwal tugas, mana yang tugas yang perlu kamu kerjakan secepatnya, mana tugas yang bisa kamu tunda. Contohnya itu tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor yang memiliki jadwal pekerjaan itu cuma 1 hari, dan tugas BKI pada anak remaja yang memiliki pekerjaan 2 hari. Di sini kamu harus membuat jadwal mana yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Tentu saja kamu harus mengerjakan tugas pengembangan pribadi konselor terlebih dahulu karena memiliki batas waktu yang sedikit, dan setelah tugas itu selesai kamu bisa beralih ke tugas selanjutnya yang memiliki batas waktu yang masih cukup lama. Jadi kamu harus pandai-pandai membuat jadwal skala prioritas ini. Kamu harus bisa memprioritaskan mana tugas yang harus kamu kerjakan secepatnya, mana tugas yang bisa kamu tunda-tunda. Jadi saya harus membuat skala prioritas ya Pak. Iya Pak, saya akan mencoba membuat skala prioritas ketika sampai gerungan nanti. Saya akan mulai mengerjakan tugas-tugas saya yang memiliki jangka waktu yang sedikit. Mungkin cuma itu yang bisa Bapak sarankan pada kamu. Kedepannya kamu harus lebih memperhatikan jadwal kuliah kamu ya.
sehingga kamu tidak mengalami stres seperti ini lagi karena tugas yang menumpuk. Terima kasih Pak atas sarannya. Baik, sampai jumpa lagi. Hati-hati. Ya, sampai jumpa Pak. Saya pamit. Itulah tadi video singkat proses konseling mengenai self management. Di sini tadi konselor atau dosennya menyarankan untuk membuat strategi dalam menyelesaikan tugas masalah klien mengenai tugasnya sudah menumpuk. Di sini konselor menyarankan agar si klien membuat strategi, yaitu dengan membuat skala prioritas. Bagaimana ia skala prioritas ini, bagaimana ia bisa memprioritaskan tugas-tugasnya yang memiliki jangka waktu pengerjaan yang singkat dan tugas-tugas yang mana bisa ditunda. Jadi mungkin itulah video yang sempat saya sampaikan. Saran saya, mungkin penyampaian saya yang terakhir kepada teman-teman agar tetap memperhatikan jadwal kuliahnya, tetap selalu memanajemen dirinya dengan baik agar terhindar dari tingkah laku atau perilaku yang buruk. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.